Wih rempuk, FBR hidup kurang ajar, dihajar Jabodetabek kita rebuk. Beautiful life 난 너의 곁에 있을게 It's beautiful life 너의 뒤에 서 있을게 Beautiful life 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아 It's beautiful life, beautiful day 너의 기억에서 내가 살 텐데 Beautiful life, beautiful day 내 곁에서 머물러줘 Beautiful my love Beautiful your heart It's beautiful life It's beautiful life It's beautiful life 언제나 널 지켜줄게 It's beautiful life 내게 기댈 수가 있게 Beautiful life 너의 눈물 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록 It's beautiful life beautiful day 미치도록 널 사랑했었던 날 Beautiful life, beautiful day 너를 잃고 싶지 않아 Beautiful my love Beautiful your heart It's beautiful life 세상에 너와 닮은 추억이 또 그러니 내게 남겨져 있어 너와의 기억 너와의 추억 It's wonderful life wonderful day 슬픈 날이 이기지 못하는 내게 Wonderful life wonderful day 내 곁에서 떠나와 추억 속에 내가 살지 Ibu Sri, lalu Pak Sekjen, Pak Mioto, di sini juga ada pengurus dari DPD ABI DKI, ada Pak Dr. Haji Serian selaku Wakil Ketua Umum DPD DKI, Pak Riki Bendahara, lalu ada Pak Abiru Catherine selaku Sekretaris, juga para pengurus, ada Pak Sandro, ada Pak Andre, Bu
Sekali Ringin, lalu ada Pak Edgar, sama rekan-rekan yang lain, dan tanpa senior kami ada Pak Arya dan Pak Abi DKI Pak. Nah, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita bisa berkumpul untuk pelantikan DPD ABI DKI yang bisa dihadiri langsung dari Surabaya oleh Bu Ketum dan Pak Sekjen. Tentunya hari ini menjadi momen yang sangat berharga karena DKI itu kan merupakan landmark dari apa yang dilakukan selama ini dan saat ini juga menjadi pusat bisnis termasuk ibu kota di DKI, pusat DPABI untuk bisa ekspansi dalam kaitannya dengan pengembangan organisasi advokat bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah kita bisa memaksimalkan peran strategis advokat untuk bisa mendapatkan posisi yang baik dan bisa dikenal semakin baik oleh masyarakat, tentunya memiliki citra bahwa advokat yang berasal dari ABI memiliki potensi yang luar biasa untuk kedepannya. Nah, yang ketiga ada Bu Ketum dan Pak Sekjen bisa menjadi nomor satu yang menjadi leading organisasi advokat yang besar di Indonesia, bahkan bisa dikenal sampai ke mancanegara. Gitu. Nah, sama dengan dengan kerja keras kita bisa melakukan hal itu. Nah, yang keempat adalah harapannya tentu seperti yang Bu Ketum atau Pak Sekjen, Pak Dr. Serian sampaikan bahwa diharapkan organisasi ini bisa establish, bisa kompak sehingga tidak ada lagi ABI 1, 2, 3. Yang ada adalah ABI 1 ya, Advokat Bangsa Indonesia yang menjadi rumah bagi para advokat dengan tanpa memandang suku, agama, ras, sehingga menjadi yang terbaik dan nasional dan bisa menjadi leading di Indonesia. Nah, kami bersama dengan Pak Riki, Bu Catherine dan semua pengurus, Pak Serian, juga mungkin nanti didukung para senior kami, Pak Dian, Pak Toha, kita bisa mendukung apa yang menjadi program-program atau kegiatan di ABI DPD DKI. Sekali lagi terima kasih, sukses buat kita semua dan salam. Advokat bangsa Indonesia, wadah pemersatu advokat yang berani dan berintegritas, tegakkan hukum di bumi pertiwi. Advokat bangsa Indonesia menjunjung tinggi kehormatan, bela kebenaran, visi nolile, satukan semangat, persatukan tujuan, kawal konstitusi, perjuangan penegakan hukum. ABI, organisasi advokat yang jujur dan bermoral, tak kenal lelah dalam berjuang, sekalipun lagi tutup, keadilan harus kita tegakkan. Majulah ABI, jayalah ABI, advokat bangsa Indonesia. Majulah ABI, jayalah ABI, advokat bangsa Indonesia. Oke, baiklah. Hadirin Salam Rupuk Abang Po Cangjing Nyak Babe bersama dengan Eko Herman FBR TV Official. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah berada di Spring Hill Tower lantai 8. Kebetulan di sini sudah ada acara pelantikan DPD Advokat Bangsa Indonesia. Nah, ini namanya cukup keren juga nih. Ini baru saja kebetulan di sini sudah ada di samping saya Ibu Ketum Advokat Bangsa Indonesia DPP, ketua DPP ABI. Kemudian apa kabar Ibu? baik, Bapak sehat. Kita perkenalkan dengan Ibu Sri Sidarti. Kemudian di sebelahnya dengan
Aryawan Gunadi, Pak Aryawan ini pelantik baru nih Ketua DPD DKI DKI ya. Abi. Abi. Advokat Bangsa Indonesia. Untuk berapa periode nih Pak Ari? 5 tahun. 5 tahun ya. Kemudian sebelah Pak Ari ini Pak Mioto sebagai sekjen ya. DPP. Apa kabar Pak? Baik Pak, terima kasih. Ini kita bincang-bincang sedikit Ibu ya. Apa mungkin ada sambutan kali ya setelah pelantikan dari DPD Pak Aryawan ini. Silakan Ibu. Iya. Saya Sri Sudarti, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bangsa Indonesia. Yang pertama mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Aryawan Gunadi SHMH yang hari ini beliau dilantik menjadi Ketua DPD DKI Advokat Bangsa Indonesia. Harapannya ke depan semoga Abi di bawah kepemimpinan beliau bisa lebih dikenal luas, bisa memberikan kontribusi ke masyarakat khususnya dalam bidang hukum, dan syukur-syukur selebihnya lebih memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Mungkin begitu. Saya ucapkan selamat kepada Prof. Aryawan, semoga kedepannya Abi bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih. Iya. Betul. Mas Sekjen. Selamat ya Pak Ari. Terima kasih. Saya mau tanya mengenai visi misi atau latar belakang aja dulu ya. Latar belakang mengenai ABI ini. Terbentuknya ABI, Advokat Bangsa Indonesia. Ini kira-kira apa Ibu? Iya. Mungkin Bapak Mioto yang bisa silakan Siap. Pak. Berawal dari keinginan kami para advokat ini untuk ikut berkontribusi di dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan bidang kami, yaitu di bidang hukum advokasi. Akhirnya tahun 2018 didirikanlah Perkumpulan Advokat Bangsa Indonesia yang awal mulanya di Jakarta, dan sejak tahun 2020 untuk perkembangan organisasi akhirnya kami pindah ke Surabaya gitu. Dan dari kantor pusat Surabaya akhirnya kami menyebar ke daerah-daerah yang lain, DKI Jakarta, Banten, Bali, Sulawesi Selatan. Sudah cukup banyak provinsi yang mewakili. Sudah DPD Iya, ini sekitar 7 ya. Iya, ini ada permintaan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang masih dalam merintis. Mungkin dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Aryawan, selamat nih Pak sekali lagi. Terima kasih. Jadi beban berat ini untuk Bapak nih. Iya. Untuk mengatasi masalah-masalah advokat yang ada di sini ya, Iya. di Indonesia ya. Kira-kira optimis Pak untuk menghadapi permasalahan atau menyepakati permasalahan advokat yang ada. Sangat optimis. Sangat optimis Pak ya. Terima kasih. Bapak kira-kira untuk DPD ini Pak, ada berapa bidang atau divisi yang sudah dibentuk atau akan dibentuk? Ya. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk Bu Ketum Pak Sekjen DPP ABI, kami mengucapkan terima kasih. Tentu amanat kami sebagai Ketua DPD DKI ABI dan pengurus yang lain ya akan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini amanah yang merupakan hal yang cukup besar ya. Karena kita profesi advokat itu kan officium nobile, punya satu posisi yang terhormat. Nah, di ABI DKI ini memang kita membagi beberapa bidang, dari mulai yang berkaitan dengan kerjasama, karena kita akan banyak kerjasama dengan industri, asosiasi, dan yang lain-lainnya. Lalu bidang-bidang yang lain, ya kita juga cukup banyak, ada hubungan internasional, ada berkaitan dengan fundraising, ya kan, ada yang berkaitan dengan kerjasama korporasi, dan yang lain-lain. Jadi cukup banyak itu yang nanti kita akan coba bentuk departemen-departemennya, mudah-mudahan bisa mendukung apa yang menjadi program di DPD DKI dan DPP ABI untuk kedepannya. Demikian. Untuk sekarang ini kira-kira apa prioritas yang mau dikerjakan? Prioritas yang dikerjakan adalah setelah kami dilantik, ya tentu kami membentuk kepengurusan di DPD DKI. Nah, setelah kepengurusan itu kebentuk, ya kami segera melaksanakan program-program melalui edukasi, mengenai advokasi, bidang hukumnya, sosial kemasyarakatan, penyuluhan-penyuluhan mungkin di Jakarta gitu kan, di kampung-kampung Jakarta juga ada kampungnya juga kan, ya kan,
Pak ini lebih tahu Pak Eko. Jadi kita akan masuklah ke pelosok-pelosok supaya masyarakat itu aware akan bidang hukum. Jadi ada perspektif sosialnya juga tadi yang seperti Bu Ketum atau Pak Sekjen sampaikan. Jadi bidang hukumnya termasuk bisa berkontribusi di sosial masyarakat lah, untuk kita bisa mengadvokasi masyarakat yang selama ini aware akan hukum. Ambil contoh lah, misalnya mengenai pandemi COVID. Aware untuk memakai masker itu kan tidak semua Pak, gitu kan. Nah, padahal ada legalnya, ada hukumnya, kita jelasin melalui penyuluhan yang sifatnya sederhana tetapi bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Mungkin begitu. Ada lagi ini Pak, untuk sekarang ini kan bagaikan jamur di musim hujan ya Pak. Iya. Pak Ari ya. Iya. Ya. Banyak sekali ya organisasi-organisasi Betul. profesi Betul. seperti ini, pengacara atau Iya. advokat. Iya. Mungkin bisa dijelaskan atau bagaimana mensikapi fenomena ini Pak Iya. Ari? Ya memang dengan amanat di Undang-Undang 18 ya tahun 2003 tentang advokat memang dimungkinkan untuk multibar, dalam artian banyak organisasi advokat. Nah kan tetapi ya sesuai dengan arahan Pak Ketum dan Pak Sekjen, ya kalau ABI tetap satu. Kita beda dengan yang lain gitu. Kalau yang lain bisa ada 9, ada yang 3, ada yang 4, kalau kita tetap satu. Karena arahan dari Bu Ketum dan Pak Sekjen kan memang kita supaya solid dan kompak. Jadi makanya di daerah baik di Jakarta, mungkin di beberapa daerah lain kita bisa sering koordinasi, kompak, sehingga bisa kedepannya bisa terus solid. Nah yang kedua adalah tantangan memang kita nggak bisa hindari Pak, artinya semakin besar, semakin maju, tantangan akan semakin luar biasa, apalagi era digital. Makanya kita mau semuanya ini, ABI ini mungkin kalau yang di DKI, mungkin nanti kita sampaikan juga ke pusat, ya eranya kita kembangkan digital law-nya lah gitu, pengembangan digital, database semuanya. Jadi kita bisa, kalau dengan digital kan akan lebih mudah ya gitu. Di saat yang lain mungkin belum, ya kita sudah lakukan gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sukses. Pemirsa EBR TV Official, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan pengurus. Kebetulan ada Ibu Ketum dan Pak Ari yang baru diangkat, dilantik. Mudah-mudahan semua tugasnya bisa berjalan dan optimis menghadapi semua permasalahan advokat yang ada di kita ini Bu ya. Betul. Siap. Terima kasih. Ya. Mungkin juga Pak Ari atau Ibu kita minta supportnya untuk EBR TV channel untuk support atau subscribe. Iya, boleh nanti kita subscribe habis ini. Terima kasih. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita dengan ABI, Advokat Bangsa Indonesia. Ya.